Perkenalkan, nama saya Septiani Longgering, saya dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang materi evolusi. Jadi, pada materi evolusi ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang 3 poin. Yang pertama itu tentang definisi evolusi, yang kemudian poin yang kedua itu tentang faktor terjadinya evolusi, kemudian yang ketiga contoh dari evolusi. Lanjut pada poin pertama, yaitu definisi evolusi. Jadi menurut ilmu biologi secara umum, evolusi itu adalah suatu perubahan yang terjadi pada populasi makhluk hidup yang terjadi secara perlahan namun dalam kurun waktu yang lama. Kemudian menurut beberapa ilmuwan, mereka memiliki teori tersendiri tentang bagaimana evolusi bisa terjadi. Teori yang pertama itu dari tokoh ilmuwan atau kita sebut saja dengan teori Charles Darwin atau teori Darwin. Jadi, teori Darwin atau Charles Darwin mengatakan bahwa dia menjelaskan bahwa evolusi itu terjadi karena seleksi alam. Jadi menurut Darwin, alam itu dia akan menyeleksi sendiri makhluk hidup mana yang bisa bertahan, yang mempunyai karakteristik yang kuat, yang cocok untuk tetap bertahan hidup. Atau menurut Darwin, siapa yang kuat, dia yang akan bertahan hidup. Nah, jadi Darwin ini untuk membuktikan teorinya, dia memakai contoh yaitu jerapah seperti gambar yang dilihat di gambar yang pertama di sebelah kiri. Jadi di situ ada dalam kurun waktu beberapa abad yang lalu, sejak adanya populasi jerapah, jadi menurut dia jerapah dulu memiliki postur tubuh ada yang pendek, yang memiliki leher pendek, kemudian ada yang memiliki postur tubuh itu yang lehernya panjang. Jadi menurut Darwin, jerapah yang memiliki leher pendek dia akan tidak dapat bertahan hidup dengan jerapah yang memiliki leher yang panjang. Mengapa? Karena makanan pokok utama jerapah yaitu dedaunan. Jadi untuk mencapai dedaunan di pohon yang tinggi, jerapah yang memiliki leher yang panjang, dia akan lebih menguntungkan atau dia akan memiliki kesempatan untuk lebih mudah mendapatkan atau menggapai daun yang ada di pohon tersebut untuk dijadikan sebagai makanan sehari-hari. Kemudian sementara untuk jerapah yang memiliki leher panjang, dia akan kesulitan dalam mendapatkan makanannya untuk dikonsumsi. Sehingga pada gambar yang di sebelah kanan, jerapah yang berleher pendek dia akan punah karena dia tidak dapat berkembang biak karena dia memiliki postur tubuh yang lebih pendek daripada jerapah yang memiliki postur tubuh yang memiliki leher lebih panjang. Sehingga jerapah yang memiliki leher lebih panjang dia akan terus berkembang biak dari generasi ke generasi karena dia sudah memiliki sesuatu postur tubuh yang menguntungkan dia untuk membuat dia terus berkembang biak. Yang kedua, teori dari Jean-Baptiste Lamarck atau kita sebut teori Lamarck. Jadi, menurut Lamarck, evolusi itu terjadi karena adaptasi akibat tuntutan lingkungan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Jadi, Lamarck dia memakai contoh yang sama yaitu pada jerapah. Jadi, menurut Lamarck, pada zaman dahulu kita lihat pada gambar yang paling kiri, dia mengatakan pada zaman dahulu semua populasi jerapah itu memiliki leher yang pendek. Jadi untuk mencapai makanan mereka sehari-hari, dedaunan yang ada di pohon yang tinggi, jadi mereka akan menjulurkan lehernya secara terus-menerus. Jadi dari anak-anaknya dan dari cicit-cicitnya leher mereka semakin lama akan semakin panjang. Makanya sekarang
kita tidak heran mengapa leher jerapah itu panjang ya, karena tadi dari awalnya semua populasi jerapah itu memiliki leher yang pendek. Jadi mereka akan terus-menerus menjulurkan lehernya untuk mencapai makanan pokok mereka sehari-hari, yaitu dedaunan. Kemudian sehingga pada suatu hari di generasi kesekian sehingga mereka dapat berkembang biak terus. Jadi tidak ada populasi yang punah. Ini menurut teori Lamarck. Lanjut ke teori yang ketiga, yaitu teori August Weismann. Nah, jadi August Weismann ini dia tidak berteori sih, namun dia lebih ingin tahu mana yang benar antara Darwin dan Lamarck. Karena dia ingin tahu, maka dia melakukan percobaan. Pada percobaannya dia memakai tikus. Kita lihat pada gambar yang paling kiri itu dia memotong ekor tikus yang panjang sehingga ekor tikus itu akan menjadi pendek. Kemudian gambar kedua atau yang di tengah, jadi ekor tikus yang sudah dipotong ekornya ini dikawinkan dengan tikus yang sudah dipotong juga ekornya, atau tikus yang memiliki ekor pendek ini dikawinkan juga dengan tikus yang sudah dipotong ekornya sehingga dia memiliki ekor yang pendek juga. Jadi tikus yang sama-sama berekor pendek ini dikawinkan. Kemudian hasil dari perkawinan itu kita lihat pada gambar yang ini dia. Kemudian pada perkawinan itu dia tetap F1-nya dia tetap menghasilkan anak tikus yang berekor panjang. Kemudian karena dia masih penasaran, kemudian Weismann melakukan percobaan yang sama lagi. Dia melakukan percobaan yang sama lagi, dia memotong lagi ekor tikus yang ekornya panjang sehingga ekornya yang sudah dipotong menjadi tikus ekor pendek dikawinkan lagi dengan tikus yang sudah dipotong lagi ekornya sehingga menjadi pendek juga. Kemudian hasilnya tetap sama, menghasilkan tikus yang memiliki ekor yang panjang. Kemudian Weismann melakukan percobaan ini terus-menerus selama 21 kali. Sehingga Weismann memiliki kesimpulan dari percobaan yang dia lakukan, yaitu dia memiliki kesimpulan bahwa evolusi itu terjadi karena adaptasi akibat tuntutan lingkungan itu tidak diturunkan. Karena pada percobaan Weismann ini memiliki kesimpulan bahwa tidak sama dengan teori Lamarck dan dia lebih mendukung teori Darwin. Lanjut pada poin yang kedua, yaitu faktor terjadinya evolusi. Nah, jadi faktor terjadinya evolusi ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu yang pertama faktor genetik, yaitu yang berupa variasi genetik. Yang kedua itu faktor lingkungan yang berupa seleksi alam. Masuk pada poin faktor genetik, faktor terjadinya evolusi. Faktor yang pertama itu faktor genetik atau variasi genetik. Jadi, variasi genetik menyebutkan bahwa dua individu dalam satu spesies tidak benar-benar sama karena adanya variasi genetik. Variasi genetik berguna untuk adaptasi di lingkungan. Variasi genetik diduga terjadi karena adanya mutasi, reproduksi seksual, migrasi, dan ukuran populasi yang kecil. Nah, jadi pada penyebab terjadinya faktor genetik atau variasi genetik yang pertama, di poin pertama ada reproduksi seksual.
Jadi, reproduksi seksual merupakan salah satu faktor yang menghasilkan variasi genetik akibat adanya rekomendasi gen dari kedua induk. Lanjut pada poin yang kedua, yang mendukung terjadinya variasi genetik yaitu migrasi. Jadi, migrasi turut mendorong evolusi dari faktor genetik karena adanya pergerakan alel dalam populasi melalui perkawinan antar anggota populasi. Fenomena ini disebut juga sebagai aliran gen. Lanjut pada poin yang ketiga, yaitu ukuran populasi. Jadi, ukuran populasi turut mempengaruhi mekanisme yang bekerja dalam pembentukan variasi genetik pada populasi. Lanjut pada faktor yang kedua, yaitu faktor lingkungan yang berupa seleksi alam. Jadi, faktor lingkungan atau seleksi alam itu dapat menghasilkan evolusi adaptif. Lingkungan eksternal suatu organisme dapat menentukan seleksi dan arah evolusi. Dengan kata lain, seleksi alam berperan sebagai agen penyeleksi suatu populasi. Dalam teori evolusi, seleksi alam terdiri dari 3 jenis seleksi, yaitu seleksi stabilitas, seleksi terarah, dan seleksi memecah belah. Jadi di sini saya akan jelaskan sedikit tentang seleksi alam yang terdiri dari 3 jenis seleksi. Yang pertama itu ada seleksi stabilitas. Jadi, seleksi stabilitas ini terjadi ketika individu bersifat ekstrim menghilang sehingga sifat intermediate lebih banyak. Kemudian kalau seleksi terarah atau direksional menekan salah satu sifat ekstrim sehingga populasi bergeser. Kemudian yang terakhir yaitu seleksi memecah belah. Jadi seleksi memecah belah ini atau disruptif yaitu seleksi yang menekan sifat intermediate sehingga organisme yang memiliki sifat ekstrim lebih banyak. Kemudian poin yang terakhir yaitu contoh dari evolusi sendiri. Di sini kita melihat pada gambar kiri dan gambar kanan ada 2 contoh evolusi. Pada gambar kiri yang pertama, di sini ada gambar kuda. Jadi pada zaman dahulu, kuda diyakini memiliki tubuh yang kecil dan memiliki 5 jari pada jutaan tahun yang lalu. Seperti pada gambar yang kita lihat, kuda dan di sini ada 5 tahap. Jadi saat ini kita bisa melihat kuda berukuran besar dengan 1 jari. Nah, perubahan 5 jari menjadi 1 ini tentu dia terjadi tidak secara langsung, tetapi secara bertahap menyesuaikan dengan lingkungannya. Kemudian kita lihat pada contoh gambar yang di sebelah kanan ada gambar jerapah. Jerapah terlahir dengan bentuk fisik yang beragam. Ada yang berleher panjang dan ada juga yang berleher pendek. Untuk bertahan hidup, jerapah akan memakan daun yang berada di puncak pohon. Hal tersebut tentu membuat jerapah berleher pendek kesulitan dan akhirnya tidak dapat bertahan hidup. Sementara jerapah yang berleher panjang akan dapat beradaptasi dan bertahan hidup. Nah, dengan demikian, seperti yang dikemukakan oleh Charles Darwin, kuda dan jerapah itu berevolusi karena seleksi alam. Baik, itulah sedikit dari penjelasan tentang materi evolusi. Kurang dan lebihnya dalam penyampaian materi mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan dalam menjelaskan materi, mohon dimaafkan juga. Sekian dan terima kasih.